Sehat ya, senang sekali. Selamat berjumpa. Ya Mas, aku ingin sedikit menggali tentang perjalanan atau pengalaman spiritual jenengan ya. Barangkali mulai waktu masih kecil dulu itu, kalau nggak salah memang ada potensi indigo ya kayaknya. Gimana ceritanya itu? Gini Mas, kalau dibilang indigo, ya saya nggak mau ya. Ya memang gift ya, memang gift dari yang kuasa seperti itu. Jadi harus diterima aja. Tapi malah takut Mas sebenarnya Mas kayak gitu. Jadi mau bilang apa? Kadang-kadang tahu yang hal kayak gitu dalam bentuk wujud ataupun hawa-hawa atau apa gitu Mas. Ya semacam itulah Mas, nggak bisa diceritain. Gitu ya. Keanehan itu, kalau misalnya boleh saya kulik sedikit, ketika waktu masih kecil atau remaja itu bentuknya apa Mas yang pernah dilihat, yang irasional gitu? Kadang bentuk hewan, Ya? hewan, terus apa ya? Makhluk halus. Iya, makhluk halus tapi hewan. Tapi dia wajahnya enggak gerak sama sekali. Semacam itulah. Terus kadang-kadang seperti manusia biasa, setelah kita tengok tuh nggak ada. Terus dalam bentuk asap atau apa gitu. Dan itu jelas banget itu. Jelas banget. Iya, kalau asap itu dalam bentuk asap aja Mas. Jadi semacam apa ya? Nyembur gitu loh. Ya udah. Tak liatin aja, tapi nggak berbentuk, cuma asap gitu toh. Semacam itu Mas. Tapi selama saya kenal jenengan gitu ya, saya melihat jenengan itu jarang atau hampir tidak pernah kalau saya amati makan nasi, ya kan? Itu gimana ceritanya? Maksudnya memang dari kecil sudah terbiasa nggak suka nasi, ataukah kemudian ada tuntutan perjalanan laku spiritual tersendiri gitu atau gimana Mas? Gini Mas, kalau saya kecil ya, dari kecil ibu saya pernah kaul ya istilahnya, Jawane ya kaul. Anu ya, ngucap gitu ya? Ngucap. Iya. Kalau nanti mau makan nasi, tak belahnya wedus. Nah akhirnya makan nasi sedikit, dibelahnya cembe Mas. Ya wes akhirnya sampai itu. Perjalanan waktu sama nasi itu kayak gimana Mas? Ngerti ya? Iya ya caranya apa ya? Rasanya aneh gitu loh. Ada rasa kayak jijik gitu ada nggak? Kalau jijik enggak ya. Cuman gimana ya? Nek ngomongnya ya. Iya. Intinya memang tidak tertarik. Tidak tertarik Mas. Iya. Terus yang sering dimakan sehari-hari apa Mas? Ketan. Tahu, tempe, sama kulup itu tok wes. Sama sambal wes itu tok. Enggak ada lain. Tempe, kulup, sambal gitu ya. Iya wes itu tok. Dan nggak ada ngerasa lapar sama sekali. Ya ada sih. Cuman hanya berapa ya? Beberapa detik gitu tok. Nanti biar ditiru sama sebelah kanan. Begitu ya. Iya. Soalnya kalau makan itu tambah nasi terus. Wes. Enggak Mas, itu kan nambah energi juga. Gitu. Jadi kan wajib Mas. Wajib ya. Cuman kan kita sebagai temennya suka sama penjual nasi goreng kan sudah sesuai takaran. Masih Oke, dilanjutkan. Mas, jenengan kayaknya punya prinsip yang sangat kuat, pemberani, dan hidup itu menurut jenengan apa yang harus dilakukan? Misal, yang penting urip itu kudu ngene. Nah, kayak gitu apa Mas yang bisa saya jadi? Kalau pemberani enggak juga Mas.
itu terlalu mas, terlalu frontal. Terlalu frontal. Gini aja mas hidup tuh, oleh duga lo, oleh sembarang kali, ini satu omong apa ini, omong apa ini mesti selamat. Satu itu toh, ngomong apa adanya, jujur itu toh, guys, gak usah dibikin-bikin, itu tak kuncinya. Jangan bohong. Dan satu hal, kita jangan pernah membohongi diri sendiri. Contohnya apa? Contohnya gini mas, misalkan hal terkecil, sampai mau keluar rumah, aku tak mutusin, ternyata gak sido. Nah, itu salah satu membohongi diri sendiri loh mas. Paling enggak harus keluar lah, keluar rumah aja, guys. Niatnya keluar rumah gitu. Ya, tapi saya juga kadang-kadang sering juga mas. Tapi tak usahakan, saya bukan orang sempurna juga mas. Tak usahain. Pengen nambah istri tapi gak jadi. Oh gini mas, mau nambah istri ya men? Enggak. Loh, tak sembadani tak dongani mas. Bahaya ini mas. Satu mandi. Tapi mas, apa tuh namanya? Makan kayak apa, tahu tempe ya kan, sayuran, tidak nasi itu apa pasti ada sesuatu yang berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena normalnya umumnya orang itu makan nasi. Nah, bisa mengurangi atau tidak makan nasi pasti ada sesuatu yang berbeda, entah itu dari sisi rohani dan kebatinannya. Saya itu yang ingin saya coba explore. Gimana mas? Apa yang dirasakan itu maksudnya? Ya sempat kalau teman-teman tuh apa ya, pernah ditanyain mas, lelaku merawat atau enggak sama sekali. Ya memang kayak gini, otomatis gitu loh. Jadi nggak tak bikin-bikin, nggak tak apa istilahnya tak sirik atau enggak, ya memang otomatis. Terus pengalaman ya sama, saya dari kecil sampai sekarang tuh sama. Ya udah, keanehan-keanehan itu memang ada gitu loh mas. Tapi ya saya anggap ya biasa, memang mulai kecil kan seperti itu mas. Iya. Artinya tidak memang diniati ini sebagai lelaku merawat apa mengurangi makanan bernyawa, enggak ya? Enggak mas. Enggak ya? Enggak. Ya cuman ini pengalaman mas ya. Iya. Di kampung saya itu pernah ada senyap banget malam mas ya. Pas saya keluar di langit itu mas ya, ada semacam awan hitam. Itu tetangga tapi beda mas. Pas tepat itu jatuhnya di atap gentengnya orang itu mas ya. Besoknya meninggal mas. Apa ini ya malaikat maut ya? Saya pikir kan seperti itu mas. Jelas banget mas. Warnanya apa? Hitam mas. Hitam. Iya. Hitam banget. Tapi nggak ada suara ya? Nggak ada mas. Jadi semacam kayak awan tapi jalan gitu loh mas. Awan atau apa gitu loh mas. Malam hari ya? Malam mas. Mas, apa tuh namanya? Berarti kalau malam jalan tidur dulu ya? Maksud saya, orang normalnya tidur itu kan biasanya ini kalau umum itu jam 9, jam 10 udah tidur. Kalau jenengan gimana? Ya kadang jam 2, jam 3. 2 jam 3 gitu ya? Dan bangunnya tetap, saya adzan subuh itu udah bangun. Itu fresh banget. Terus molor gitu ya? Jarang mas saya. Malah sakit semua badan. Oh berarti mungkin hanya 2 jam, 3 jam tapi sangat kualitatif gitu ya? Betul. Terus ini, mumpung saya ketemu ini, memang saya sebenarnya dulu itu sudah feeling ya, suatu saat nanti saya pasti akan ketemu banyak teman-teman, sahabat-sahabat saya yang indigo atau diklaim indigo atau mengklaim dirinya sebagai indigo, pokoknya yang punya pengalaman yang memang irasional gitu. Saya yakin betul gitu kan, dan seiring berjalannya waktu saya ketemu beberapa kali.
saya ingin sedikit, saya benar-benar penasaran gitu, karena memang akhir-akhir ini musibah, ya kan, banjir secara teritorial Nusantara kita ini kan memang berpotensi sekali untuk kemudian tergenangi oleh air di beberapa penjuru. Nah, saya ingin dari mata batin atau penglihatan panjenengan terkait dengan hal itu, tolong barangkali pernah mengalami dan melihat, merasakan, bisa diceritakan ke kita. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tak lain dan tak bukan sebagai pengingat agar kita kemudian bisa berbenah, yang pertama, yang kedua kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif begitu, Mas. Gimana, Mas? Ya intinya kan eling lan waspada Mas ya. Tapi ini saya gambarkan Mas ya. Oke. Bisa dilihat Mas ya. Ya. Ini peta Nusantara Mas ya. Iya nih. Ini peta Nusantara mulai Sumatera Mas ya. Iya. Mulai Sumatera di Jawa, maaf ya. Gambarnya kayak gini Mas ya. Ini Kalimantan. Ini Sulawesi Mas ya. Terus ini Papua. Nah, airnya itu mulai sini Mas ya. Airnya mulai ujung sini Mas. Sampai sini Mas. Tergenangi semuanya. Iya. Kecuali Kalau daerah Sulawesi ini Mas, ini batu besar sama kecil-kecil Mas. Nah, Papua ini herannya kok aman gitu loh Mas. yang Papua justru malah aman. Aman. Cuman ada satu yang mungkin tidak disadari ya Mas ya. Ya. Kenapa Papua ini berlawanan pulaunya? Gambarnya melawan arus ini Mas ya. Oh iya, orangnya ngelawan terus juga. Ini ngelawan terus Mas, sampai kapanpun Mas. Oh, Papua disuruh damai, disuruh tentram nggak bisa. nggak bisa Mas. Ini Mas, entah itu dibikin atau apapun, Iya. tapi kenyataannya memang seperti Iya, ini Mas. karena Kondisi realitas alam, sosial kondisi, seperti itu. iya Mas. Dan ya tahu juga, ini kok bebas dari bencana, kenapa gitu loh Mas? Jarang juga bencana terjadi di sana. Ya? Bener Mas ya. Iya benar. Oh. Dan nggak tahu juga Mas, Papua, saya nggak bisa ngomong ya. Ini jelas banget saya, bukan mata batin, bukan apa. Iya. Jadi sekilas itu jelas banget Mas. Jadi kayak 3 dimensi Mas ya, kayak gitu Mas. Dan itu waktunya singkat banget Mas, kayak TV gitu loh Mas. Iya. Kayak konslet gitu. Iya konslet sih enggak Mas. Enggak ya. Enggak, ya itu apa ya? Oke. Ya tiba-tiba gitu loh Mas. Muncul Ya, dengan muncul sendirinya. gitu ya. Apa Mas yang perlu disampaikan terkait dengan Papua tadi? Jadi intinya bahwa di sana orangnya lawan terus, lawan arus terus, tapi terhindar dari bencana. Iya. Ya saya herannya di situ Mas. Ini yang jadi pertanyaan saya selama ini seperti itu. Enggak. Nah, ini gini Mas. Untuk ini Mas Nusantara ya Mas ya. Ada titik-titik. Sekarang rekan-rekan semua, saudara-saudara semua kan bisa melihat Mas ya. Titik-titik banjir yang sebelumnya nggak pernah banjir sama Iya. sekali. Itu kenapa tergenang? Ya itu nanti semua. Itu kan udah ditunjukin Mas sama alam, hati-hati. Makanya kita harus waspada, bilang Mas Hendra, apa tindakan preventif tadi ya Mas. Itu loh Mas. Itu sebenarnya udah ditunjukin mulai awal, harus hati-hati. Kadang BMKG itu nggak bisa juga Mas mendeteksi. Contoh waktu itu Mas, artis meninggal semua di Selat Sunda Mas ya, kalau nggak salah ya Mas ya. Iya. Jadi saya gambarkan gini tuh langsung. Jadi saya nggak apa Mas, nggak ada niat untuk gambar ya. Tiba-tiba saya gambar gini Mas, kayak gini, ini. Ini gini Mas. Kalau air gulung-gulung kayak gini Mas, saya gambar, saya diketawain Mas.
gambar opo itu. Akhirnya selang berapa minggu, seminggu terjadi bencana itu, nggak ada satupun terdeteksi. Diketawain saya mas waktu itu. Siapa yang ketahuan? Teman-teman. Teman-teman. Iya. Gambar opo itu loh. Seminggu. Termasuk komedian, termasuk apa? Seventeen. Iya. Tetap belum ombak semua mas. Iya. Saya diketawain mas itu mas.